Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di video pelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelarutan dan KSP. Sebelum itu marilah kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim dan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan membahas tentang kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan ini adalah kemampuan dari suatu senyawa ionik ya untuk larut di dalam suatu pelarut, biasanya itu adalah air ya. Kelarutan ini itu namanya solubility, sehingga nanti kelarutan dilambangkan dengan S. Jadi kelarutan itu dilambangkan dengan S. Nah, kelarutan sendiri ini dinyatakan dalam bentuk molaritas. Jadi kelarutan bentuknya adalah molar ya. Molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol yang terlarut dalam volume larutan ya. Atau nanti kalau misalkan molaritasnya, molnya belum ada, volumenya juga belum ada, volumenya tidak dalam liter gitu, jadi kita pakai biasanya rumus apa dulu ya, gram per mr. Ini nanti rumusnya menjadi gram per mr ya, dikalikan dengan 1000 per volume dalam mililiter. Jadi untuk mencari kelarutan itu rumusnya adalah rumus molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. Misalnya ya di sini ditanya ya, tentukan kelarutan 4 mg NaOH yang mr-nya 40 dalam 100 ml air ya, dalam 100 ml larutan ya, air dan larutan lah gitu ya. Jadi terlarutnya diabaikan gitu ya, volume terlarutnya diabaikan. Oke, jadi kalau ada seperti ini kita langsung aja, kelarutan itu adalah S. Jadi kelarutan atau S adalah molaritas, gram per mr 1000 per volume, gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter ya. Jadi S nya itu sama dengan, gramnya adalah 4 mg ya. 4 mg berarti berapa gram? Berarti naik 3 ya kan, kali 10 pangkat minus 3 gram per mr nya 40 kali 1000 per volumenya dalam 100 ml. Jadi ini kita coret ya, ini kita coret kan habis ya. Berarti S nya 10 pangkat minus 3 mol per liter ya. Inilah kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah molaritas ya. Jadi kelarutan adalah molaritas. Kita lanjut, yang kedua adalah KSP. K-nya besar, SP-nya kecil. Nah, KSP ini adalah tetapan ya. KSP itu apa? KSP itu adalah tetapan atau konstanta, tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan ya. Bagaimana menghitung tetapan hasil kali kelarutan? Jadi rumusnya itu adalah, jika ini dimisalkan jika ada senyawanya AX
BY. Ya. Ini kalau kita ionisasi dia akan menjadi XA ditambah YB. Jadinya maksudnya itu XA itu maksudnya A-nya itu sebanyak X, ya. Y-nya itu sebanyak B. Nah, ini Bapak buat kecil aja. Ya. X dari A, Y dari B. Nah, gitu ya. Nah, A-nya itu pangkat Y plus. Ya, B-nya pangkat X minus. Gitu. Nah, jadi KSP-nya atau tetapan hasil kalkulatan dari AX BY itu sama dengan konsentrasi A Y plus itu pangkat X dikali konsentrasi B min ya, BX min itu pangkat Y. Inilah KSP-nya. Jadi ini cara menentukan KSP. Nah, ya. Misalnya contoh. Satu. Diketahui senyawanya itu adalah NaCl. Nah, NaCl kalau kita ionisasi menjadi Na-nya 1 ya. Cl-nya 1. Na positif, Cl-nya 1. Jadi itu kita pisahin ya. Untuk menentukan X sama Y-nya itu kita harus pilih. Jadi Na itu dia inilah satu gitu, satu bagian, Cl itu satu bagian. Jadi X-nya itu nggak dituliskan 1, Y-nya juga nggak dituliskan, ini 1 Cl. Nah, maka KSP-nya sama dengan, jadi KSP dari NaCl nanti sama dengan konsentrasi dari ion Na positif. Konsentrasi dari yang positif pangkat koefisiennya kan 1, nggak ditulis, pangkat 1 nggak ditulis. Konsentrasi Cl negatif pangkat koefisien 1 nggak ditulis. Nah, inilah nilai KSP-nya. Ya. Nah, jika nanti ya nilai kelarutan NaCl itu adalah S, maka si Na plus juga S, Cl min juga S. Jadi Na plus tadi adalah S, Cl min adalah S, berarti S kali S, S kuadrat. Ya, jadi kalau KSP NaCl rumusnya apa? S kuadrat. Kemudian yang kedua, umpamanya ada senyawa magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Oke, ini Bapak mau menentukan lagi X sama Y-nya ya. Jadi X-nya itu ini, pokoknya dia jadi 2 ya. Kation anion gitu. Ini kationnya, ini anionnya. Jadi nanti X-nya itu sama dengan 1 jumlah kation. Indeksnya ya. Indeks anionnya OH itu Y itu sama dengan 2. Nah, kan gitu. 2 kali dia. Oke. Maka kalau kita ionisasi jadinya apa nih? Ikuti pola yang tadi. X berarti 1. Ya. Si Mg-nya pangkat Y positifnya kan 2. 2 positif tambah 2 OH min. Nah, OH minnya bermuatan Y X negatif. X-nya kan 1. Berarti negatif 1. Berarti? Oke. Kemudian kalau ini kelarutannya adalah S, maka Mg2 plusnya adalah S. Nah, OH-nya itu 2 OH. Berarti 2S. Karena dia 2 OH. Gitu kan? Jadinya 2S. Nah, KSP-nya apa rumusnya? KSP MgOH 2 kali. MgOH 2 kali sama dengan hasil kali dari ion-ionnya. Jadi Mg
2 positif, koefisiennya 1 ya, pangkat 1 nggak dituliskan. OH negatif, pangkat koefisiennya 2. Mg 2 positif itu S, 2 OH negatif itu 2S, pangkat 2. 2 pangkat 2 4, S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3. Jadi 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Berikutnya contoh yang ketiga. Misalnya K2SO4. Nah, yang perlu Ananda ingat, kalau waktu dulu ya kelas 10 waktu belajar kation anion. Jadi kation itu selalu dia yang di depan ini. Nah, jadi itu X-nya itu 2. Nah, SO4 ini dia satu paket. Jadi itu Y-nya itu 1 karena SO4-nya 1. Kecuali dari dalam kurung SO4 2 kali, dalam kurung 2 kali gitu, baru dia nanti 2. Ya. Nah, ini kita ionisasi lagi sama kayak tadi. Yuk kita ionisasi jadinya apa? K-nya itu X-nya 2, berarti 2K. Y-nya kan 1, pangkat 1. Tambah SO4-nya 1 ya. Nah, pangkat 2 min. Nah, kalau di sini nanti S ya. Jadi nanti kalau dia S, jadi kalau di sini S, ini adalah 2S karena 2 koefisiennya, ini S. Jadi KSP si K2SO4 adalah hasil kali dari ion K positif pangkat 2 dikali dengan konsentrasi SO4 2 negatif pangkat 1 sama dengan K positif pangkat 2 berarti 2S pangkat 2 dikali S 2 pangkat 2 4, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 4S pangkat 3. Nah, itulah rumus KSP nya. Nah, coba kamu kerjakan di latihan. Tentukan rumus KSP dari senyawa berikut ini. KSP dari senyawa berikut. 1. KSP dari KOH 2, KSP dari CA BR 2 3, KSP dari AL NO3 3 kali 4, KSP dari CA3 PO4 2 kali. Nah, 4 soal saja. Kerjakan di di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim ke GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.